Oke, materi selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah setelah kita mengetahui tentang voice, yaitu tentang yang kedua ini, yaitu material yang akan kita gunakan, yaitu triad. Oke, ini mungkin sudah kita pelajari ya sebelumnya di teori musik 2. Oke, triad yang akan kita gunakan di sini ada dua, yaitu ini dia. Ini disebut gambar yang pertama ini kita sebut sebagai satu triad mayor. Gambar kiri ya. Dan yang kedua adalah triad minor, gambar kanan. Oke, mungkin saya enter aja ya ke bawah ya biar lebih terlihat jelas. Oke. Jadi pada materi atau submateri yang kedua ini teman-teman harus tahu yang akan kita gunakan pada pembelajaran harmoni 1 ini adalah dua buah material ini, yaitu triad mayor dan triad minor. Di sini mungkin pada teori musik 2 sudah dipelajari mengenai intervalnya. Jadi saya nggak bahas lagi ya bagaimanakah interval triad mayor dan bagaimanakah interval dari triad minor. Saya anggap itu sudah saudara-saudara selesaikan sebelumnya. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai gambar ini dan bagaimana nama-nama dari masing-masing nada-nada yang bulat-bulat ini. Oke, untuk yang pertama triad mayor dulu kita bahas. Kita lihat nada di depan ini ada 3 ya. Sebenarnya ini memiliki nama-nama tersendiri. Jika saudara-saudara belum mempelajari di teori musik 2, dan saya rasa sih harusnya sudah ya, karena ini harusnya sudah selesai di teori musik 2. Dan saya rasa ketika saya bertanya pun sekarang saudara-saudara tidak bisa menjawab karena memang kita tidak bisa berkomunikasi ya. Jadi di sini saya akan beritahu, saya akan kasih rahasianya. Oke, untuk triad mayor terlebih dahulu. Ini terdiri atas 3 anggota, yaitu C, kemudian ada E, dan ada nada G. Oke, ini memiliki nama-nama tersendiri. C kita sebut sebagai root. Nah, ini namanya. E disebut atau biasa disebut dalam pembelajaran harmoni adalah ini adalah sebagai nada ketiganya atau kita sebut third. Dan G disebut sebagai fifth atau nada ke-5-nya atau tingkatan kelima dari C. Jadi untuk selanjutnya kita akan memakai istilah ini. Nah, third ini juga ada yang mengatakan ini adalah third atau tertian ya. Fifth ini juga sering disebut sebagai queen. Nah, ini adalah interval. Ini sebenarnya adalah interval ya. Third, queen. Nah, jadi ini bisa dipahami ya. Ini root, ini third, ini fifth. Ini root, ini third, ini fifth. Oke. Oke, pada triad ini satu nada itu berfungsi sebagai nada yang paling rendah. Kira-kira dari susunan di atas ini yang mana? Oke, kita tahu ya, ini adalah nada C. C adalah nada terendah dari 3 ini. Ini jika posisinya berada di bawah, C berada di bawah, ini bisa kita sebut sebagai sebuah nada bass atau lowest note. Ini root dengan posisinya sebagai bass, atau juga bisa dikatakan sebagai lowest note atau nada terendah. Oke, untuk konsepnya kira-kira seperti ini ya. Ini juga sama terjadi pada triad minor. Triad minor sama. Bedanya adalah thirdnya
merupakan nada dengan interval 1/2 dari oke. Oke, selanjutnya ini sama ya, thread minor juga memiliki nada yang sama, hanya perbedaan hanya terdapat pada nada ketiga, yaitu pada nada S. Karena seperti kita ketahui ya, mungkin di teori musik 2 saudara-saudara sudah membahas semua bagaimana interval mayor dan minor ini. Oke, untuk terminologi, biasanya triad ini dinamakan sesuai dengan nada rootnya. Jadi kalau misalnya rootnya adalah C, ini disebut dengan triad C mayor, dan ini juga rootnya adalah C, ini disebut dengan triad C minor. Oke, untuk materi ini mungkin sampai di sini ya, saudara-saudara. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.